Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf, lahir dan batin. Semoga Lebaran tahun ini membawa kebahagiaan untuk kita semua, dan semoga kita semua terbarukan sehingga menjadi lebih baik di dalam segala bidang. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran, paling pas di Lebaran itu jika tampil gaya dengan pouch dan jilbab yang baru. Eci Marucci menawarkan koleksi jilbab terbaru yang trendy dengan harga yang super terjangkau. Kamu bisa lihat-lihat koleksinya di IG @yourecimarucci, atau kamu bisa cek tokonya langsung di Tokopedia dengan keyword Eci Marucci. Kamu juga bisa konsultasi langsung dengan admin di 0878 8789 8899. Jangan lupa tanya soal promo ya, karena akan ada banyak promo yang menarik untuk kamu. Keterangan lebih jelasnya, silakan cek deskripsi dan pin komen. Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Aries di bulan Mei tahun 2020. Ayo kita shuffle dulu. Ini kartu Prisma Vision Tarot. Kita spread. Aries, di akhir bulan Mei tahun 2020, rezeki, asmara, ibu rumah tangga atau single mother, TKI, yang single. Kita rapin dulu. Mari kita buka. Seven of Swords, Knight of Wands, asmara Nine of Chalice, Knight of Chalice, ibu rumah tangga Page of Pentacle, Queen of Chalice untuk TKI, Five of Swords untuk yang single. B. Kita mulai. Kita mulai dari Seven of Swords, kartu pertama. Untuk rezeki, zodiak Aries di akhir bulan Mei. Jadi seperti ini. Di akhir bulan Mei ini, kamu akan berusaha untuk bisa keluar dari kondisi yang berat dan rumit. Ada kejadian dan masalah yang sangat penting dan krusial yang terjadi di dalam kehidupan rezeki ataupun kehidupan bisnis kamu. Ada beberapa hal yang ingin kamu coba hindari. Di antaranya adalah PHK ataupun juga kebangkrutan. Nah, di situ kamu berusaha semampu mungkin agar kamu tidak diselesaikan dari pekerjaan kamu dan agar usaha kamu bisa tetap berjalan. Namun sayang sekali, kondisi memaksa kamu untuk bertindak sebaliknya. Nah, di sini cobalah kamu pertimbangkan. Jika ada tawaran PHK dengan kompensasi yang menjanjikan, mungkin kamu bisa ambil. Atau mungkin inilah saatnya untuk menutup usaha kamu, agar usaha kamu itu tidak terus-menerus rugi dan tidak terus-menerus buntung. Terkadang, lebih baik untuk bisa ngekat kerugian secepat mungkin daripada hal ini dibiarkan berlarut-larut. Lalu di akhir bulan Mei ini, kamu juga mungkin akan sedikit merasa terisolasi, mungkin akan sedikit merasa sendirian, tidak ada yang membantu dan menolong. Semuanya diserahkan pada kamu, dan yang lain itu sepertinya tidak mau tahu, sehingga kamu ingin sekali untuk menyelesaikan hubungan atau memutuskan hubungan dengan mereka. Secara sederhana dan simpelnya, lebih baik kamu bicarakan apa yang ada di dalam hati kamu dan pikiran kamu. Bicarakan dengan baik, bicarakan dengan simpel dan sederhana. Tidak usah ribet dan berbelit-belit. Siapa tahu ada jalan keluar yang baik dari semua ini. Yang keduanya adalah Knight of Wands. Jadi seperti ini zodiak Aries. Di akhir bulan Mei ini, kamu akan merasa sangat bersemangat, merasa seperti tidak terkalahkan, dan merasa kamu bisa menyelesaikan dan mengerjakan segalanya. Segala pekerjaan ataupun segala usaha ingin kamu lakukan dan kerjakan sendirian. Sepertinya kamu tidak
memerlukan bantuan siapapun. Nah, disitulah kamu salah. Jika kamu ingin sukses dan berhasil, kamu wajib untuk bisa membagi waktu dengan tepat dan sesuai. Berstrategilah di dalam bekerja dan berbisnis. Hindarilah blind impulse. Hindarilah mengikuti nafsu. Hindarilah hanya mengandalkan insting. Berstrategilah dan berpikirlah dengan cermat dan bijak. Tentukan langkah ke depan dengan baik. Hindarilah melangkah secara sporadis dan melangkahlah dengan hati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Biarkan aja orang bilang kamu itu lambat atau terlalu slow. Yang penting langkah kamu aman. Yang penting kamu tidak terpenjara oleh nafsu, tidak terpenjara oleh keinginan yang menggebu-gebu, dan tidak terpenjara oleh keinginan jiwa kamu. Melangkah dengan hati-hati, melangkah dengan perlahan. Karena yang pelan dan pasti itu rata-rata bisa lebih kuat dan stabil daripada yang cepat dan meroket terlalu cepat. Ingatlah, berbisnis dan bekerja itu kita harus memikirkan jangka panjang. Jangan hanya memikirkan jangka pendek, jangan hanya berharap pada jangka pendek. Pikirkan secara jangka panjang agar semuanya itu bisa lebih menghasilkan dalam long run. Kartu pertama untuk asmara dan cinta, ini Nine of Chalice. Jadi seperti ini zodiak Aries. Di akhir bulan Mei ini, kamu akan sedikit merasa puas, sedikit merasa bahagia, dan sedikit merasa mendapatkan kenyamanan. Dalam artian, apa yang kamu kerjakan dalam jangka pendek itu berhasil, dalam jangka pendek memberikan hasil, dan kelihatannya apa yang sedang kamu kerjakan sekarang ini bisa untuk menjadi fondasi yang baik untuk masa depan. Ya, itu jika dibungkus dengan strategi yang baik dan dibungkus dengan sikap dan tindakan yang baik. Lalu hubungan kamu dengan pasangan kamu di akhir bulan Mei ini akan harmonis, akan berjalan dengan on track, dan akan berjalan dengan seimbang. Lalu kamu juga sedikit bernostalgia dengan pasangan kamu, mengenang masa-masa lalu yang lebih indah daripada sekarang. Dalam artian lebih indah itu lebih penuh canda tawa dan lebih stress free daripada sekarang. Akan tetapi, keberhasilan kamu dan pasangan kamu saat ini cukup memberikan kedamaian dan kebahagiaan untuk diri kamu. Nah, silakan berpuas diri dan silakan sedikit berbahagia, karena kedepannya pertempuran itu masih panjang. Coba bekerja sama dengan pasangan, jangan sampai ribut dan bertengkar. Kalau ada kendala, bicarakan. Tidak perlu marah-marah, duduk saja, bicara. Kalau salah satu tensi mulai tinggi, sindir saja. Ini bukan militer, ini hubungan keluarga, hubungan cinta. Bicara baik-baik, seperti yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Simple. Yang kedua, Knight of Chalice. Untuk asmara, zodiak Aries, seperti ini. Simpelnya gini, di akhir bulan Mei ini, asmara dan emosi kamu sepertinya akan banyak menemui ombak. Dalam artian, dia itu tidak pasti, dia itu tidak stabil, tidak seimbang, seperti terkatung-katung atau mengambang di atas air dan ombak. Jadi dia itu fluktuatif, sepertinya tidak bisa dikendalikan dan sepertinya lebih sering galau. Nah, di situ penting sekali untuk bisa mengendalikan diri, penting sekali untuk bisa tetap tenang dan kalem. Emosi tidak stabil itu tidak baik. Kenapa? Karena itu bisa bikin stres. Kalau stres itu malah rugi waktu, rugi mengerjakan apapun menjadi salah, dan rugi juga ketika berbicara dengan pasangan yang dibicarakan atau suara yang keluar itu malah terlalu keras dan tinggi. Nah, oleh karena itu kendalikan emosi kamu. Kalau pasangan kamu ngaco dan bikin kamu kesel, ya omongin, bicarakan, lalu perbaiki. Jangan hanya memendam semuanya sendirian. Semua yang dipendam sendiri itu rata-rata itu bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ya syukur-syukur kalau ledakannya kecil. Kalau ledakannya gede, kamu stroke, kamu pecah pembuluh darah karena serangan jantung, malah makin runyam, makin susah, makin rusuh. Nah, oleh karena itu, jika ada sesuatu dalam hati,
yombok diutarakan, dibicarakan, diomongke, biar bisa beres, biar bisa lancar. Ya, segala sesuatu itu jangan disimpan di dalam hati, diutarakan. Ini kartu Page of Pentacle. Untuk ibu rumah tangga atau single mother, jadi seperti ini. Di akhir bulan Mei ini, kamu akan merasa bersemangat, merasa tenacious, dan ingin melakukan sesuatu yang penting untuk kehidupan kamu. Kamu juga mungkin akan mendapatkan hadiah dari semesta, seperti pekerjaan yang baru, seperti warisan, seperti pinjaman, atau ada tambahan modal, atau adanya sesuatu yang baik yang datang di dalam kehidupan kamu. Hubungan asmara juga akan terpulihkan, segala sesuatu akan berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar, terutama dalam soal materi. Dalam soal materi, semua kebutuhan akan terpenuhi, tanggung jawab akan bisa kamu bayar. Kamu juga akan lebih hoki dan lebih beruntung di akhir bulan Mei ini. Akan ada kesejahteraan yang kamu dapatkan, akan ada keberlimpahan yang kamu dapatkan. Nah, enjoy, nikmati sebaik mungkin. Lalu kamu pasti juga tidak menyangka jika apa yang kamu kerjakan ini ternyata membawa hasil. Meskipun awalnya itu kamu pesimis dan merasa rendah diri, namun tidak seperti itu, bukan? Nah, oleh karena itu, percaya dirilah, kurangilah mengeluh, berpikirlah positif, berkatalah yang positif. Ingat, ucapan dan keinginan dalam hati itu adalah doa. Karena masing-masing kita terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan bisa menjadi kenyataan. Jadi pikir yang baik, ucapkan yang baik. Ini Queen of Chalice untuk TKI yang berzodiak Aries. Jadi seperti ini. Di akhir bulan Mei ini, kamu akan merasa penuh cinta. Hati kamu akan lebih sering merasa hangat dan bahagia. Hubungan kamu dengan pasangan kamu juga akan lebih harmonis dan akan lebih penuh dengan canda dan tawa, penuh emosional yang positif, dan penuh rasa cinta yang bertebaran. Nah, di situ kamu harus ingat, karena ini menyangkut perasaan, perasaan itu bisa terus berubah dan bisa fluktuatif setiap saat. Perasaan itu tidak bisa diterka, tidak bisa diduga, selalu berganti setiap harinya. Nah, di situ kamu jangan terlalu bergantung kepada perasaan ini. Nah, maksudnya seperti ini. Jangan merasa terlalu bahagia karena mendapatkan perasaan bahagia dari pasangan atau dari orang yang kita cintai. Hendaknya kamu lebih bergantung pada diri sendiri, pada insting kamu, pada perasaan kamu, dan pada keberanian kamu. Kebahagiaan kamu jangan ditentukan oleh kebahagiaan orang lain. Kamu buat sendiri kebahagiaan kamu. Lalu di akhir bulan ini ada ketidakpastian di dalam kehidupan rezeki. Nah, kamu dengarkan hati nurani kamu, dengarkan insting kamu. Bergeraklah sesuai dengan hati nurani dan insting. Karena hati nurani dan insting itu erat kaitannya dengan survival. Jadi rata-rata mereka itu jarang sekali meleset. Ini kartu Two of Swords untuk yang single zodiak Aries di akhir bulan Mei. Jadi seperti ini. Di akhir bulan Mei ini berhati-hatilah terhadap ilusi, berhati-hatilah terhadap imajinasi. Lalu kamu harus ingat, apa yang kamu harapkan dan pikirkan belum tentu benar terjadi. Jadi jangan anggap apa yang ada di pikiran kamu sudah pasti terjadi. Lalu di akhir bulan Mei ini, alangkah baiknya jika kamu bisa melihat realita, agar kamu tidak lari dari kenyataan, dan agar kamu bisa real untuk melihat kenyataan yang ada di depan kamu. Nah, itu gunanya agar kamu tidak miskalkulasi, agar kamu tidak salah hitung dan tidak salah persepsi atas semua kejadian yang sudah terjadi. Nah, jika kamu melihat realita, lalu bertindak dengan sesuai dan benar, sesuai dengan realita itu, maka tindakan kamu akan terhindar dari blunder. Lalu di akhir bulan Mei ini, jika kamu ingin memiliki pasangan, nah ini kita bicara asmara ya, jika kamu ingin memiliki pasangan, maka temukanlah kehidupan di dalam keseimbangan. Dalam artian, hiduplah dengan seimbang,
hiduplah dengan sesuai, dan hiduplah beriringan dengan kenyataan. Jangan menghindari kebenaran. Jangan hidup di dalam kebohongan dan kesalahan. Jika tahu itu salah, jangan kamu lakukan. Jadi intinya hidup balance, hidup dalam kebenaran, percaya kepada diri sendiri. Percayalah bahwa diri sendiri itu bisa untuk menemukan kenyataan yang sesuai, dan hindarilah terprovokasi oleh kata-kata orang lain. Hindari fitnah, hindari adu domba. Sesimpel itu. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan Mei ini. Sampai di sinilah tarot reading kita. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, maka jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Lalu tekan loncengnya. Untuk melihat video-video kami lainnya, silakan klik yang di kiri dan kanan layar Anda. Untuk playlist video lainnya, silakan cek deskripsi. Kami pamit undur diri, dan kami minta maaf untuk segala kesalahan yang terjadi di dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Good luck and Godspeed.